Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are fine today. Baiklah, hari ini Ibu akan bertanya mengenai pembahasan kita hari ini. Yang pertama, Ibu akan bertanya mengenai siapa saja di sini yang pernah menerima sebuah undangan, baik itu undangan yang seperti undangan ulang tahun, undangan kelulusan atau graduation, undangan pernikahan, dan undangan lainnya. Ibu yakin semuanya sudah pernah menerima sebuah undangan. Baiklah, Ibu akan bertanya lagi, bagaimana cara seseorang itu mengundang kita? Apakah menggunakan kertas atau secara langsung? Oke, tahu nggak sih kalau cara seseorang mengundang kita dalam sebuah acara, tempat, atau sebuah kegiatan itu dinamakan invitation dalam bahasa Inggris dan undangan dalam bahasa Indonesia. Baiklah, selanjutnya dalam hal ini, today we are going to talk about formal invitation. Baiklah, yang pertama, Ibu akan membahas mengenai definisi, yang kedua types of invitation, yang ketiga purpose of formal invitation, yang keempat ada linguistic characteristic of formal invitation, yang keenam ada common format of formal invitation, yang keenam format of layout, yang ketujuh example, yang ke-8 dan yang terakhir yaitu responding to formal invitation. Baiklah, yang pertama Ibu membahas mengenai definisinya. According vocabulary.com atau menurut vocabulary.com, an invitation is a request, a solicitation, or an attempt to get another person to join you at a specific event. Maksudnya seperti apa, Bu? Dalam hal ini, invitation yaitu sebuah permintaan atau sebuah ajakan atau sebuah upaya untuk membuat seseorang bergabung dalam suatu acara yang telah kita buat atau suatu acara yang telah orang lain buat, seperti itu. Contohnya, Bu, seperti acara ulang tahun, acara kelulusan, dan banyak acara-acara lainnya seperti acara sekolah atau kegiatan lainnya. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai types of invitation. Types of invitation itu terbagi menjadi dua, yaitu formal invitation, yang kedua informal invitation. Baiklah, formal invitation, an invitation which follows a uniform tone or style in agreement with the established norm, customs, or value. Maksudnya seperti apa, Bu? Dalam formal invitation biasanya pembuatan undangannya itu sesuai dengan norma, budaya, dan nilai-nilai tertentu. Contohnya seperti dalam undangan keagamaan biasa menggunakan kata-kata Assalamualaikum. Itu udah seperti contohnya, yaitu norm, custom, or value. Dan contoh lainnya seperti graduation ceremony, religious event, dan etc. Selanjutnya ada informal invitation. Informal invitation, an invitation which is more casual. It is sent by short message or memo to the invite. Maksudnya apa? Dalam pembahasan ini, informal tuh lebih more casual, lebih sederhana, lebih singkat, and it is sent by short message or memo. Kita bisa menggunakan short message atau pesan singkat seperti pesan WA dan memo. Contohnya dalam acara ulang tahun, kita bisa mengundang teman kita dengan menggunakan short message atau pesan singkat seperti itu. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang purpose of formal invitation. Adapun purpose of formal invitation yaitu inviting people to formal and social event. To inviting yaitu untuk mengundang people, mengundang orang lain
untuk datang ke acara formal yang telah kita buat dan social events lainnya. Selanjutnya ada linguistic karakteristik of formal invitation. Dalam linguistik karakteristik dari undangan resmi yaitu simple, precise, and concise words. Maksudnya itu pemilihan katanya itu harus sederhana, tepat, dan ringkas, dan informasi yang kita berikan harus details. Informasi yang diberikan harus detail seperti tempatnya di mana, waktunya kapan, seperti itu. Selanjutnya, the tone should be friendly and smooth. Maksudnya dalam hal ini kita tetap ramah dan tulus kepada seseorang dalam memberi undangan kita sendiri, undangan resmi ini. Contohnya seperti kita berharap orang itu datang dalam acara kita, jadi kita harus ramah dan tulus. Selanjutnya, words should be chosen carefully. Kata-katanya harus dipilih dengan hati-hati. Selanjutnya, the style of writing should be formal. Itu sudah pasti, kita harus menggunakan kata-kata yang formal, ditulis dengan kata-kata yang formal. Selanjutnya ada common format of a formal invitation. Untuk line yang pertama berisi tentang the names of the persons who invite. Dalam line yang pertama berisi tentang siapa yang mengundang. Siapa yang mengundang itu? Atau yang mengundang apakah sebuah institusi atau hal-hal lain atau sebuah proyek atau apa gitu, seperti itulah. Yang kedua ada the request for participant, itu ada meminta orang lain untuk berpartisipasi. Kita meminta orang lain untuk berpartisipasi dalam acara yang kita buat. Yang ketiga, di line yang ketiga ada the names of the persons invite. Itu dalam line yang ketiga berisi tentang siapa yang kita undang dalam acara kita tersebut. Yang keempat, line yang keempat, the occasion for invitation. Acara apa yang terdapat dalam undangan tersebut. Dan selanjutnya yang line yang kelima, time and date of the occasion. Dia harus ditentukan date and time-nya, tanggal dan waktunya kapan. Selanjutnya di line yang keenam, the place of the occasion. The place, tempatnya di mana. Kita harus membuat tempatnya secara spesifik agar yang sang pembaca tidak atau sang pendengar tidak ragu di mana tempat yang dibuat acara tersebut. Selanjutnya dan yang terakhir ada the request for replay. Maksudnya dalam sebuah acara seseorang itu harus tahu siapa-siapa saja yang datang dan siapa-siapa saja yang tidak datang, seperti itu. Selanjutnya Ibu akan membahas mengenai format of layout. Format of layout itu ada addresses of addresser and addresses. Maksudnya sama seperti sebelumnya, ini ada siapa yang kita undang dan siapa yang mengundang, seperti itu. Selanjutnya ada salutation. Maksudnya seperti salamnya kalau untuk agama Islam, assalamualaikum, seperti itu. Yang selanjutnya ada body. Body itu berisi tentang state for whom the invitation is and by who it's given. Dan dari siapa invitation itu, undangan tersebut, dan untuk siapa undangan tersebut dibuat, seperti itu. Yang kedua ada reason of invitation. Alasan kenapa kita mengundang orang tersebut. Dan yang ketiga ada date. Yang keempat ada time. Yang kelima ada request for reply. Yang keenam ada signature, ada tanda tangan. Selanjutnya example. Baiklah, di sini bahkan menjelaskan mengenai example-nya.
ada the boards of directors of the Indonesian Educational Foundation request the pleasure of Mr. and Mrs. Riyadi at the charity dinner on Saturday, the 23rd of December at the Sultan Hotel Ballroom. Proceeds benefit the education funds. Baiklah, dalam line yang pertama, kedua, dan ketiga itu berisi tentang siapa yang mengundang, siapa yang diundang, dan request the pleasure of, seperti itu. Selanjutnya ada di line yang keempat, at the charity dinner on, itu berisi tentang kegiatan atau acara apa saja yang dibuat, seperti itu. Dan selanjutnya di line yang kelima dan yang keenam berisi tentang date, place, and time. Baiklah, selanjutnya ada responding to formal invitation. Dalam membuat undangan resmi biasanya ada yang namanya tadi request for reply. Itu bagaimana kita tahu siapa yang datang dan siapa yang tidak. Biasanya seseorang itu akan mengirim responnya atau responding to formal invitation-nya. Seperti yang pertama, formal invitation should be respond to within 3 days. Maksudnya yaitu dalam membuat undangan resmi, kita kan sudah dikirim sebuah undangan dan kita harus membalas undangan tersebut selama 3 hari. Seperti itu. Selanjutnya, replies are written in third person. Replying the invitation card provided should be handwritten. Reasonable should be briefly for declining the invitation. Okay, thank you. I hope you are understand well. See you soon. Okay, terima kasih.